Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita doakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Madah Bakti 348.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau yang disebut Epifani. Kalau kita di Indonesia dahulu juga dikenal dengan Pesta Tiga Raja. Teladan para sarjana dari timur atau orang-orang Majus ini membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan mereka sembah. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur, Sang Gembala, dan juga Sang Terang. Hati mereka merasa bahagia, maka dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Semoga perayaan saat ini senantiasa menggugah kita untuk tak henti-hentinya mencari Sang Terang, mencari kebenaran lewat petunjuk bintang kecora bintang timur ini. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, mohon rahmat belas kasihan Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan dari Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan menuju kepada cahaya abadi. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju kepada cahaya abadi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama memadahkan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan segala syukur kita kehadirat Tuhan ataupun juga permohonan-permohonan kita. Khususnya kita mohon keselamatan bagi arwah saudara-saudara kita yang meninggal dan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Bapa di surga, kami mohon
rahmat-Mu, kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit, mereka yang berbeban berat karena tekanan saat ini virus corona, mereka yang mengalami dampak virus corona karena sakit ini, khususnya saudari kami yang juga mengalami sakit, Ibu Honi. Engkau melimpahkan rahmat-Mu, kemurahan belas kasihan-Mu, dan Engkau juga memberikan kekuatan kesembuhan baginya. Semoga Engkau membimbing menyertai semua umat-Mu yang mengalami berbagai macam sakit penyakit, juga saudara-saudari kami, rekan-rekan imam kami, Pastor John Turing, Pastor Felix Layadi, Pastor Samuel Serampul, dan siapa saja yang mengalami sakit. Semoga Engkau membimbing menyertai mereka dan memberikan kekuatan pemulihan, penyembuhan dari sakit mereka. Juga kami mohon keselamatan bagi arwah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Henry Thioris, Gregorius Yuri Wirana, Cecilia Suryanda, Liau, Teresia Lani P. Engkau membimbing menyertai mereka, berikanlah pengampunan, belas kasihan dan rahmat-Mu. Moga-moga saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau, segenap umat-Mu, boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga memberikan kehidupan kekal, kebangkitan abadi di surga, serta sukacita kebahagiaan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Putra Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, yakni unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudari, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasia yang telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu-Nya. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabi-nabinya yang kudus. Berkat perwarisan Injil, orang-orang Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka masuk ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan karena senangnya sukacita yang mereka alami, mereka pun mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan atau Epifani, atau yang juga dahulu sering disebut pesta tiga raja. Ketiga raja itu yang kita kenal atau yang seringkali dalam tradisi disebutkan namanya adalah Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Mereka ini adalah orang-orang yang sungguh haus akan kemuliaan Tuhan. Mereka merindukan berjumpa dengan Tuhan yang memberikan kehidupan. Selain itu, gereja juga hari ini menjadikan sebagai hari anak misioner sedunia. Kini pas genap 178 tahun. Apa yang mau dicapai oleh gereja dengan mengadakan perayaan hari anak misioner sedunia? Supaya anak-anak juga lebih terbuka hatinya untuk mencari kehendak Tuhan, dan terutama untuk mempunyai kepekaan mempersembahkan yang terbaik untuk sesama, terutama untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah menderita. Itu maksudnya, supaya gereja senantiasa mengarahkan anak-anak, anak remaja untuk percaya dan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Nah, kita kembali kepada Injil hari ini. Dikatakan para Majus dari timur, mereka datang ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja yang baru lahir? Kami datang dari jauh untuk menyembah dia. Bagaimana para sarjana, bagaimana para Majus ini mengetahui bahwa raja dunia ini, raja alam semesta ini baru saja lahir? Tentu saja karena mereka adalah ahli perbintangan, sarjana bintang. Mereka tahu bahwa bintang yang tampak terang benderang ini adalah tanda bahwa kini muncul atau lahir seorang raja yang akan memerintah dunia ini. Sehingga mereka mengikuti gerak bintang itu, dan ternyata karena mengikuti gerak bintang mereka sampai ke Yerusalem, dan di Yerusalem itulah mereka bertanya, di manakah dia, raja yang baru lahir itu? Dan ternyata oleh ahli kitab, imam-imam kepala dikatakan anak itu sesuai dengan kitab suci akan dilahirkan di Bethlehem, dan mereka menuju ke sana. Berhari-hari mereka berjuang, bahkan mungkin berbulan-bulan mereka berjuang mencari raja yang baru lahir. Mesti melewati berbagai macam rintangan, tantangan, situasi alam yang tidak bersahabat. Siang hari panas dan malam hari sangat dingin, sangat menusuk ya, tulang, rasanya begitu dingin. Tapi mereka tidak menyerah. Bahkan ancaman binatang buas dalam perjalanan mereka itu senantiasa mengintai mereka. Namun mereka toh mempunyai niat yang kuat untuk mencari raja itu.
Dan apa yang dikatakan setelah mereka berjumpa, mereka begitu senang dan masuk dalam rumah itu serta mempersembahkan persembahan yang paling berharga yang mereka miliki, itu emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga mempunyai semangat seperti para sarjana 3 raja dari timur ini atau dari Majus ini? Mereka selalu mencari kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang petualang yang ingin senantiasa mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, tetapi tentu dengan petunjuk bintang itu. Kita pun juga dipanggil untuk mencari kebenaran, mencari dan melaksanakan kehendak Tuhan lewat petunjuk, yaitu iman kita, ajaran-ajaran gereja. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan lewat petunjuk bintang kejora ini, pastilah kita dihantar kepada suatu penemuan arti hidup, makna hidup yang benar. Seperti 3 raja dari timur ini. Dan ketika kita menemukan itu, walaupun harus melalui berbagai macam pengorbanan, melalui berbagai macam derita, tetapi saat kita menemukan apa yang menjadi kerinduan hati kita, saya yakin seperti ketiga raja itu, kita juga turut bersuka cita, berbahagia dalam hidup, karena kita mau hidup seturut kehendak Tuhan, bahkan mengikuti kehendaknya. Lebih daripada itu, pastilah juga kita akan merasa bersyukur bahwa kita boleh menemukan sang terang, seperti dalam bacaan yang pertama dikatakan, dalam bacaan pertama hari ini kitab Yesaya dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kini kemuliaan Tuhan terbit atas kita melalui cahaya terang bintang kejora itu. Dan itulah yang dilambangkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Bahwa ternyata kita pun juga dipanggil untuk bangkit dari kegelapan hidup kita dan berani mencari terus kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan lebih daripada itu, kita mesti bersujud, menyembah, berani mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, seperti ketiga orang Majus dari timur. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang pernah kita berikan untuk Yesus? Persembahan apa yang sudah kita berikan? Dan maukah kita juga berbagi di dalam keterbatasan atau bahkan dalam kesusahan kita, terlebih kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Mengapa kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah? Karena justru Yesus mengatakan, jikalau kamu melayani orang-orang kecil, orang-orang susah, orang-orang sakit, orang menderita, tidak punya pakaian, justru kamu melayani aku. Jadi kehadiran Tuhan selalu nyata dalam diri orang-orang yang susah, sakit, menderita, orang lemah, orang lapar, orang haus. Dan itulah panggilan kita melayani mereka. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita, agar kita berani untuk selalu mencari kehendak Tuhan. Dan ketika kita menemukan, kita juga boleh bersuka cita, bahkan berani mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudariku, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati
yakni Yesus Kristus putranya. Kini marilah kita mengungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintah sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi kepada masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Roh Kudus menuntun mereka untuk kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner, semoga anak dan remaja misioner mengikuti teladan para majus yang berusaha untuk mencari bayi Yesus. Gerakanlah hati anak dan remaja misioner di Indonesia agar mampu menjalin solidaritas dan peduli dengan teman-teman yang menderita di seluruh dunia dan di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga semakin banyak orang yang terpanggil untuk mengusahakan perdamaian di bumi ini. Berilah kekuatan kepada mereka yang menderita akibat peperangan dan juga bencana alam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam situasi yang serba berat ini karena masalah virus corona yang mendera menghantam dunia ini, kami pun bersyukur bahwasanya Engkau adalah Allah Immanuel beserta kami. Engkau tidak meninggalkan kami di dalam kesulitan, di dalam berbagai macam tekanan kehidupan ini. Semoga kami tetap setia kepadamu, berani untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu dan juga saling membantu, saling perhatikan satu sama lain, terlebih mereka yang sakit, mereka yang menderita, susah, supaya dari kesusahan kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menolong untuk keluar dari persoalan-persoalan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber cahaya iman. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Sudilah kiranya Engkau menyatukan segala permohonan kami anak-anak-Mu ini yang kami sampaikan dengan penuh iman dan tulus ikhlas. Padukanlah doa-doa kami ini dengan doa umat-Mu di seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau membimbing para bangsa datang menyembah putramu Yesus yang baru saja lahir lewat tuntunan bimbingan bintang kejora bintang timur. Semoga kami senantiasa Kau bimbing juga untuk bertemu dengan putramu Yesus serta berani menyembah Dia sebagai Allah Immanuel beserta kami yang memberikan keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus putramu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya ilahi hidupnya yang tak akan dapat mati. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama dengan segenap penghuni surga kami mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus putramu kepada kami. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali.
Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup di sisimu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes, serta para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapatkan ketentraman hati sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan pertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya.
aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustacheus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami dan dimanapun kami berada. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Hai gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju